orang Indonesia kebanyakan makan sembarangan juga ya. Apalagi perempuan remaja-remaja lah. Kebanyakan makan seblak tandanya gitu. Iya, tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar semuanya. Selamat datang di podcast Bias, podcast Bincang Anak Sekolah. Sama saya, Samir Rizky Ramadan. Di bincang-bincang kali ini, kita akan membawakan tema pendidikan. Kira timbul mengapa IQ orang Indonesia rendah. Dengan narasumber kami, yaitu Muhammad Nabil Aduzki. Apa kabarnya, Bil? Alhamdulillah saya baik. Jadi, menurut informasi, masyarakat Indonesia itu berada di peringkat ke-10 Asia dengan rata-rata IQ 78,49 dan ke-129 di dunia. Menurut Anda, Bil, mengapa sih hal itu bisa terjadi? Nah, setidaknya ada 3 hal yang menyebabkan IQ itu rendah ya orang Indonesia itu. Yang pertama itu gizi atau dari makanan ya. Nah, kenapa dari makanan ya? Karena makanan itu adalah penunjang kebutuhan tubuh kita. Ketika kita makan, maka gizi dan protein kita akan diserap tubuh dan bisa meningkatkan kualitas dari tubuh kita. Misalnya otak kita semakin cerdas. Nah, hal tersebut itu tidak hanya harus dari makanan, tapi penunjang dari pendidikan juga. Nah, yang kedua adalah kualitas pendidikan kita ya di Indonesia. Nah, pendidikan kita di Indonesia kualitasnya itu memang tidak bisa dibilang bagus. Kita sudah bertahun-tahun ganti kurikulum, mulai dari kurikulum 2006 misalnya, kurikulum 2013 sampai sekarang ya kurikulum Merdeka ya. Merdeka. Nah, penyebab dari 3 perubahan itu ternyata menjadi pendidikan Indonesia itu ternyata tidak konsisten dan hasilnya pun itu tidak stabil atau labil ya. Apa hal itu tersebut bisa terjadi kita tidak tahu ya, itu mungkin ide dari Menteri Pendidikan. Yang ketiga adanya orang Indonesia itu ya, kurang literasi kita ya, makanya kita harus sering-sering baca ya, minimal kita tahu dari satu kalimat itu apa gagasan utamanya. Misalnya cerita Malin Kundang cerita apa panjang. Nah, kita harus bisa menyimpulkan, orang Indonesia bisa menyimpulkan misalnya apa penyebab jadi batu penyebabnya apa jadi batu. Nah, karena durhaka misalnya ya, karena durhaka. Kita tahu misalnya gagasan utamanya. Apa sih gagasan utama dari cerita Malin Kundang? Gagasan utamanya adalah anak yang durhaka kepada orang tua. Itu penyebab gagasan utama dari suatu cerita. Nah, seperti itu ya. Itu adalah 3 penyebab dari rendahnya IQ orang di sana. Mungkin dari pendidikan kita ya perlu kita perhatikan bahwa tujuan daripada pendidikan itu adalah menurut Tan Malaka. Yang pertama adalah mempertajam kecerdasan, yang kedua memperkukuh kemauan, yang ketiga adalah memperhalus perasaan. Makanya pendidikan itu harus diikuti dengan moralnya atau akhlak atau sikap atau adab. Nah, di Indonesia ini kadang adab itu ternyata lebih diutamakan daripada ilmu. Nah, memang tidak salah, tapi harus dibarengi dengan ilmu. Jadi seimbangnya sejalan sama ilmu. Sehingga kita kan ada misalnya ada cerita ya, kita ini terlalu baik. Kalau terlalu baik pasti dimanfaatkan. Nah, berarti ilmunya ini orangnya kena ditambahkan, kena beriringan. Nah, seperti itu. Itu adalah penyebab daripada IQ rendah di Indonesia. Jadi itu ya
teman-teman penyebab IQ rendah di Indonesia. Yang pertama tadi disebutkan yaitu pengaruh makanan juga. Ya. Orang Indonesia kebanyakan makan sembarangan juga ya, apalagi perempuan remaja-remaja lah, kebanyakan makan seblak tentunya. Iya. Yang kedua tadi pendidikan, tentunya pendidikan sangat berpengaruh kepada IQ orang-orang Indonesia. Dan tentunya pemerintah juga harus memperhatikan pendidikan masyarakat. Ya. Yang ketiga itu tadi literasi. Ya, literasi. Jadi masyarakat juga tentunya harus banyak literasi tentang informasi ya, baru gitu ya. Ya. Menambah ilmu juga. Gimana dulu? Oke. Terima kasih filmannya. Air apa ini segar sekali. Tadi kita membicarakan penyebabnya. Nah, sekarang Bill, gimana sih? Apakah ada solusi untuk Yes. untuk mengatasi permasalahan tersebut? Ya. Jadi kita berperan penting dalam hal tersebut ya. Mulai dari remaja, orang tua, orang dewasa, sampai pemerintah dan guru-guru pun menjadi peran penting dalam permasalahan tersebut ya. Nah, yang pertama itu harus peningkatan kualitas makanan yang ada di sana. Misalnya kita bisa memberikan edukasi tentang makanan sehat, ataupun yang kita marak ya, bisa misalnya program makan gratis nih, makan siang gratis misalnya ya, walau atau program tersebut meratanya kapan. Tapi yang jelas makanannya itu harus yang bergizi, berkualitas ya, jadi seimbang karbohidratnya, proteinnya, zat besi, sehingga kebutuhan kurang gizi yang di dalam tubuh manusia itu terpenuhi. Nah, bila kebutuhan gizi itu tidak terpenuhi, maka pertumbuhan tubuh itu memang menjadi tidak stabil. Misalnya nasi asal terjangkung misalkan nasi kurus wae itunya saya teh ya, itu dari makanan aja. Yang kedua adalah kita harus sering-sering olahraganya. Nah, olahraga itu ada olahraga badan, ada juga olah pikir ya. Bagaimana olahraga? Ya kita bisa memanfaatkan waktu kita yang misalnya kalau kita sibuk ya, satu hari misalnya minimal 15 menit olahraga ya. Entah itu bisa entah itu calisthenics ya, misalnya push up, sit up, boleh lah. Yang penting itu adalah olahraga ya. Nah, yang kedua ada olah pikir. Olah pikir itu dengan belajar tentunya, karena percuma makanan kita bergizi, seimbang ya, tapi malas belajar gitu. Eta mah masukna juga nate karoma makanannya yang bergizi tapi ilmuna aneh gitu, ketinggian gitu ya. Nah, harus jangan seperti itu ya. Jadi harus seimbang lah, makanan seimbang. Kita pun harus belajar ya. Itu sebagai bentuk ikhtiar. Nah, yang ketiga adalah literasi. Nah, literasi ini mungkin budaya suka bacanya itu harus digalangkan di Indonesia. Karena Indonesia itu memang malas baca. Kebanyakan scroll TikTok misalnya, jadi malas baca. Memang scroll TikTok sama baca buku itu sebenarnya beda. Bedanya apa? Kalau scroll TikTok itu hanya berupa kesimpulan atau berupa hanya video pendek, jadi sehingga detail-detail informasi itu tidak akan kita temui. Bedanya kalau bukunya lengkap dan bisa meningkatkan kerja mata kita. Dan kalau di HP mah kan ada sinar radiasi, sehingga mata kita harus, kalau buku mah enggak. Kalau buku mah kita bisa melatih fokus kita, fokus baca kita.
Nah, seperti itu cara mengatasi daripada IQ itu menurut saya. Nah, seperti itu. Baik, terima kasih jawabannya. Jadi begitu teman-teman, jawaban dari narasumber kali ini tentang solusi bagaimana cara mengatasi IQ rendah di Indonesia ini. Tentunya pemerintah juga sangat berperan penting untuk meningkatkan IQ rendah ini. Dan juga orang tua juga tentunya harus berperan juga untuk mengedukasi anak-anaknya dalam mengatur pola makan, pola kesehatan juga tentunya agar tepat bisa berlatih badan juga otak. Untuk video kali ini cukup sekian di sini. Terima kasih kepada Mas Nabil atas jawabannya dan terima kasih juga sudah berkenan hadir di kali ini. Iya. Terima kasih juga kepada penonton yang sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap di podcast Bias, podcast Bincang Anak Sekolah. Sampai jumpa. Saya Sandy Rizky Ramadan, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.